Halo Unshakable People. Wow, kita ketemu lagi di ibadah online kita yang luar biasa banget hari ini. Dan saya percaya pasti Unshakable People yang ada di rumah udah menunggu-nunggu, udah menanti-nantikan untuk datangnya hari ini. Karena kita mau bareng-bareng, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Dan kita masih di tema yang sama ya, yaitu Testify, yang artinya kesaksian. Dan saya percaya di tema yang luar biasa ini akan mengingatkan kita Unshakable People dimanapun kalian berada, supaya kita sama-sama mengerti bahwa pentingnya kesaksian buat kita untuk kita sampaikan ke banyak orang di luar sana. Dan saya mau ucapkan juga welcome home untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita. Saya mau ucapkan sekali lagi welcome home, dan saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengisi link bit.ly yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau bacakan beberapa pengumuman di minggu ini. Yang pertama, kita akan ada encounter kelas di Minggu 15 November 2020 jam 1 siang waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Encounter ini adalah kelas di mana kita akan mengalami hadirat Tuhan, kita akan diajar dan diberikan pengertian-pengertian yang baru, step awal untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan. Dan saya percaya bahwa teman-teman semua yang udah pernah ikut encounter bisa mengajak teman-teman yang lain supaya bersama-sama mengalami apa yang kita alami. Dan pengumuman kedua, kita ada Midweek Devotion di Rabu 18 November 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Midweek Devotion ini adalah kegiatan di tengah minggu di mana di sana akan ada banyak kesaksian-kesaksian, bahkan ada sharing-sharing yang luar biasa yang akan memberkati setiap kita yang menonton. Dan saya mau ngajak jangan sampai terlewatkan dan ajak teman-teman yang lain, karena di sana akan banyak hal yang akan kita dapat, pengertian yang baru, dan bahkan kita juga di-refresh untuk kita bisa bersama-sama melakukan setiap kehendak Tuhan dan terberkati dari setiap apa yang akan dibagikan di Midweek Devotion. Dan pengumuman terakhir, kita akan ada doa jemaat di Sabtu 21 November 2020 jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan saya mengajak buat Unshakable People untuk bisa terlibat di doa jemaat, karena saya percaya supaya kita sama-sama memohon biar pekerjaan Tuhan, biar mujizat, keajaiban Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat Unshakable Church. Dan saya percaya kita juga akan mendeklarasikan sesuatu, kita mau bawa sesuatu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau bacakan ada beberapa ayat yang ini akan menguatkan setiap kita semua, karena saya terberkati dan saya percaya ayat ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita buka di Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Amin. Di ayat ini, perempuan Samaria berjumpa dengan Kristus. Dan akhirnya perjumpaan itu membuat dia sadar akan segala dosa-dosanya. Dan akhirnya dia kembali ke kota dan dia mulai menceritakan siapa yang dijumpai. Dia menceritakan perjumpaannya dengan Kristus. Dan ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Di ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perempuan Samaria ini ketika dia bersaksi, dan di kota itu banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu akan membuat orang akan berjumpa dan akan mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini
Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan untuk hari ini kami bisa beribadah. Kami memuji dan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat tema yang luar biasa tentang kesaksian. Biar kami benar Bapa menjadi orang Kristen yang mau terus bersaksi, supaya kami melihat bahwa banyak orang akan mempercayai dan mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan dan enjoy the service. Chicago people, kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari berikan sorakan yang terbaik. Come on. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, lubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Ih, Kak Rosi cantik banget kuenya, bagi dong. Ya, Ade Mili, kalau aku potong dan kasih ke kamu, nanti kuenya nggak cantik lagi. Kalau aku potong dan kasih kuenya ke Ade Mili, nanti kuenya nggak cantik lagi. Kasih nggak ya? Ya udah deh Ade Mili, aku kasih kuenya, kita nikmati sama-sama ya. Asik! Enak banget kuenya Kakak Rosi. Enak kan deh kuenya, puji Tuhan. Iya ya Kakak Rosi, enak kuenya. Kemarin mami aku dapet berkat, jadi aku dibeliin kue. Ya, terkadang dalam memberi kita diperhadapkan dengan suatu tantangan. Apakah kita rela memotong sesuatu bagian yang milik kita, yang sudah kita persiapkan, yang mungkin sudah kita idam-idamkan. Mungkin beberapa planning kita menjadi berubah oleh karena kita memberi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada suatu sukacita yang besar ketika kita rela memotong dan memberikannya kepada orang lain. Kita bisa merasakan dan orang lain pun bisa merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Dia bisa merasakan sama seperti apa yang kita rasakan waktu kita menerima berkat Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-11. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Wow, ternyata kecukupan yang kita terima dari Tuhan sudah satu paket dengan pemberian yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ditambah lagi, pemberian kita buat banyak orang itu memiliki dampak. Apa dampaknya? Adalah ucapan syukur. Banyak orang akan mulai bersyukur oleh karena dia merasakan keberadaan Tuhan. So, hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak memberi. Waktu kita dicukupkan oleh Tuhan, pasti kita punya paket untuk memberikan buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. So, ketika kita rela memberi, itu adalah alat buat kita bersaksi tentang keberadaan Tuhan. Sehingga banyak orang merasakan berkat Tuhan, banyak orang merasakan kedahsyatan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di layar Bapak Ibu Saudara sudah tertera rekening persembahan dan persepuluhan. Selamat memberi buat Bapak Ibu Saudara. Marilah kita memberi dengan kerelaan hati. Dan juga di sini tersedia barcode QRIS. Ya, barcode QRIS ini boleh di-scan. Saya akan berikan beberapa detik untuk waktu men-scan. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa scan dari elektronik money apapun. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, suatu kesempatan buat kami untuk bisa kembali datang ke hadirat Tuhan, membawa persembahan yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan Engkau berkenan Tuhan atas persembahan kami, dan biarlah kerelaan hati kami Tuhan itu sebagai alat untuk menyaksikan betapa baiknya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau buat kehidupan kami dan buat kehidupan setiap orang. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap persembahan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yes, God. Kita mau mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, God. Ini hidup kami Tuhan. Yes, God. Yes, God. Yes, God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have known the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my
so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. My life laid down, surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 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 Yes, God. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih kalau kami boleh bersorak-sorai, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan juga firman-Mu. Biarkan firman-Mu bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau buka hati kami menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami katakan Engkau baik dalam hidup kami. Sama-sama Unshakable People yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya ucapkan selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara masih dalam keadaan sehat, masih sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, di bulan November ini kita bicara mengenai testify, yaitu bagaimana kita bersaksi, kita mempunyai kesaksian di dalam hidup kita oleh karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saya mau bagikan hari ini mengenai the power of testify, karena saya percaya setiap kesaksian mempunyai sebuah kekuatan, mempunyai sebuah power di dalam setiap kesaksian kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, Bapak Ibu sudah dapatkan membuka Alkitab dan katakan amin jika sudah masuk di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Baik, dikatakan perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah bisa menikmati membaca dan mengikutinya. Baik, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah,
Sampai situ dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi. Tapi saya mau bagikan Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3. Nah, kalau kita melihat cerita ini cukup menarik Bapak Ibu Saudara. Yaitu bahwa waktu itu Petrus dan Yohanes sedang melakukan aktivitas, ya, sebuah rutinitas, di mana waktu ketika Kisah Para Rasul 3 ini, setelah di mana para rasul atau murid-murid Yesus ini menerima Roh Kudus waktu itu, ya, setelah di Pentakosta. Dan hari itu Petrus dan Yohanes sedang mengerjakan rutinitas mereka, aktivitas mereka sehari-hari seperti biasanya. Nah, waktu itu rutinitas mereka yaitu mereka datang ke Bait Allah, mereka datang ke rumah Tuhan dan untuk berdoa. Jadi ketika mereka mengerjakan aktivitas-aktivitas mereka secara rutin, ya. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Bait Allah, di situ dijumpai ada seorang yang mengemis, ada seorang lumpuh yang kerjaannya hanya duduk saja. Ada seorang lumpuh yang dia duduk sejak lahir, dikatakan sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung dan tiap-tiap hari dia berada di gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah. Orang lumpuh ini identik dengan orang miskin Bapak Ibu Saudara. Ya, gambarannya adalah orang lumpuh ini dia pasti bekerjaannya untuk mengemis, meminta sedekah, dan dia orang-orang yang miskin. Nah, orang miskin ini gambaran adalah orang-orang yang selalu ingin dipenuhi kehidupannya. Dia ingin mencari sesuatu yang layak, yang lebih layak. Dan posisinya adalah dia pasti haus dan lapar akan sesuatu. Dan ini suatu pertemuan yang nanti kita baca, pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali dalam rutinitas kita ketika kita mungkin kita bekerja, kita berada dalam rutinitas kita bekerja, ataupun kita berada dalam rutinitas kita di kampus, ya, rutinitas kita melakukan kegiatan-kegiatan, kita banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang sedang mencari jalan keluar. Kita sering ketemu dengan orang-orang yang sepertinya bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Orang-orang yang kadang-kadang ketika kita berada dalam pekerjaan kita berada di dalam kampus kita, ada orang yang tiba-tiba datang kepada hidup kita, tiba-tiba datang kepada pribadi kita dan mau curhat. Ya, benar ya, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba datang, tiba-tiba pengen cerita, aku ngalamin ini nih, aku ngalamin ini, aku mau cerita ini. Ya, kita nggak bisa menebak sama sekali bahwa orang-orang ini tiba-tiba pengen cerita saja kepada hidup kita. Ataupun mungkin kita aktif di sosial media, tiba-tiba ada orang yang menghubungi kita dan pengen curhat, pengen cerita sesuatu. Ataupun kita sedang naik bus, tiba-tiba ada saja orang yang ingin mengajak kita ngobrol. Ada yang pernah mengalami hal itu? Saya percaya hal itu juga pernah dialami oleh setiap orang. Pertemuan-pertemuan itu yang dialami juga oleh Petrus dan Yohanes ketika dia mau melakukan aktivitas-aktivitas rutinitasnya dia. Ketika dikatakan waktu itu dia mau berdoa, ya, pekerjaan rutinitas waktu itu dia mau berdoa dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita baca mari kita maju ke ayat 4. Dikatakan ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes itu mempunyai pilihan. Pilihannya adalah bisa saja dia diam, tidak mengacuhkan orang lumpuh ini yang meminta sedekah, ataupun cuma menatap saja, ataupun hanya lewat saja. Petrus dan Yohanes punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Ataupun menatap, kemudian berpikir, dan akhirnya bisa lewat saja atau mengacuhkan. Begitu juga dengan hidup kita. Kita punya pilihan Bapak Ibu Saudara ketika orang tadi mau curhat kepada kita, orang tadi mau ngobrol kepada kita, ada orang yang pengen cerita sesuatu kepada kita.
kita punya pilihan atas hal itu. Tetapi apa yang dilakukan Petrus Yohanes? Dia melakukan pilihan yang terbaik menurut saya. Ketika dia diperhadapkan kepada situasi itu, Petrus membuat pilihan yang terbaik. Yaitu apa? Dia memulai perbincangan antara dirinya dengan orang lumpuh tadi. Kalau kita lihat di ayat 4, dikatakan mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Petrus dan Yohanes dan Petrus memilih sesuatu yang terbaik, yaitu apa? Yaitu dia memulai perbincangan di antara mereka. Makanya saya mendorong untuk setiap Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang mau curhat sama kita, ketika ada orang yang mau cerita kepada dengan hidup kita, ketika ada orang yang datang hidup kita, lakukanlah pilihan yang terbaik seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan, yaitu adalah memulai perbincangan di antara mereka. Amin. Ya, memulai pilihan terbaik, memulai perbincangan di antara mereka. Maka hari itu saya bisa cerita bahwa terjadilah perbincangan di antara mereka, antara orang lumpuh tersebut dengan Petrus dan Yohanes. Mari kita belajar antara dua sisi ini, Bapak Ibu Saudara. Antara orang lumpuh ini dan juga dari sisi Petrus. Mari kita baca di ayat Kisah Para Rasul 3 ayat ke-5. Dikatakan, dan ayat ke-6. Dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, dari Petrus dan Yohanes. Ayat ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada dua sisi yang harus kita pelajari dari cerita orang lumpuh dan Petrus ini. Yang pertama adalah dari sisi orang lumpuh tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dari sisi orang lumpuh tersebut, setiap orang yang dia pasti ingin bercerita, benar? Dia pasti ingin, dia menatap, dikatakan dia menatap dengan penuh harapan. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Sebuah pengharapan itu identik dengan sebuah pencarian. Jadi kalau kita berharap akan sesuatu, punya pengharapan, maka kita punya pencarian akan sesuatu tersebut. Dan posisinya adalah menunggu. Ya, posisinya menunggu karena kita selalu berharap akan sesuatu. Banyak orang yang mencari apa yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Ya, banyak orang yang mencari apa yang mereka inginkan saja, bukan apa yang mereka butuhkan. Karena apa? Mereka sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka nggak ngerti harus berbuat apa. Dan orang lumpuh ini berharap mendapatkan sesuatu. Jadi dia ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia pengen dapat sesuatu. Siapapun yang lewat, dia pengen dapat sesuatu. Kenapa? Karena itulah mental dia. Biasanya pengemis itu berharap akan apa? Dikasih uang, dikasih barang, dikasih sesuatu. Tapi sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Ya, dia membutuhkan hal yang lebih lagi. Makanya saya katakan adalah banyak orang yang mencari apa yang mereka inginkan, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi Petrus, Bapak Ibu Saudara, dari sisi Petrus selalu ada dorongan. Selalu muncul dorongan. Kenapa selalu bisa muncul dorongan? Karena Petrus dan Yohanes sudah mengalami banyak sekali peristiwa dan kehidupan bersama Yesus. Bahkan terakhir dia mengalami Roh Kudus waktu Pentakosta, ketika mereka berkumpul, mereka mengalami zaman Roh Kudus waktu itu. Dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dengan apa yang kita alami bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, saya percaya bahwa selalu ada dorongan. Selalu ada dorongan ketika Roh Kudus nyatakan sesuatu dalam hidup kita, selalu muncul yang namanya dorongan. Untuk apa? Untuk menceritakan kembali.
Maka kita harus jujur Bapak Ibu Saudara atas hidup kita. Kita harus benar-benar jujur dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus selalu mendorong kita untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi ada dua sisi. Satu sisi orang lumpuh ini dia selalu berharap akan mendapatkan sesuatu, dan sisi Petrus selalu ada dorongan. Makanya ini adalah sebuah pilihan yang terbaik, yaitu apa? Memulai sebuah perbincangan di antara mereka. Walaupun pada awalnya sebenarnya Petrus tidak mempunyai tujuan untuk berkhotbah. Benar? Dia cuma ingin melakukan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Dia cuma ingin berdoa waktu itu. Dia datang secara rutinitas dia, dan akhirnya dia mau berdoa. Dan ketika orang lumpuh ini berada di depan Petrus, Petrus tidak langsung berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Petrus akhirnya apa? Petrus memberitakan kabar baik dengan apa? Dengan bersaksi. Jadi Petrus waktu itu tidak berkhotbah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus berkhotbah untuk memberitakan kabar baik, memberitakan apa yang kita mengerti tentang Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita harus bersaksi. Kita harus jujur akan hidup kita, bahwa akan selalu ada dorongan untuk menceritakan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi pilihan Petrus adalah pilihan yang terbaik, ya, pilihan yang terbaik. Jadi dia tidak sedang waktu itu tidak bertujuan berkhotbah, tapi akhirnya dia bersaksi mengenai Yesus kepada orang lumpuh ini. Saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, kesaksian adalah berbagi pengalaman. Kesaksian adalah berbagi pengalaman. Pengalaman adalah proses dari kehidupan. Ya. Jadi berarti kesaksian adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita saksikan itu memberikan kehidupan bagi setiap orang. Saya mau katakan, jika kita ingin mempunyai pengalaman dengan Kristus, maka kita harus bersama-sama dengan Kristus. Sama seperti Petrus, ketika dia hidup bersama-sama dengan Yesus, ketika dia bersama-sama dengan Yesus, ketika dia mengalami banyak hal bersama-sama dengan Yesus waktu itu, bersama dengan murid-murid yang lain, itulah yang dia bagikan. Itulah yang dia ceritakan. Dia tidak menceritakan hal yang lain Bapak Ibu Saudara, tapi dia menceritakan apa yang dia alami bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Apa yang dia yang Tuhan nyatakan atas hidup dia, apa yang dia alami, itu yang diceritakan. Dan saya mau bilang begini, don't say God is silence when the Bible is closed. Ya, kadang-kadang kita bilang Tuhan itu diam. Tapi ya karena apa? Ya karena the Bible is closed. Ya, when the Bible is closed. Kalau kita selalu saksikan, kalau kita selalu ceritakan, saya percaya bahwa Tuhan nggak pernah silent atas hidup kita. Jadi apa yang dilakukan Petrus waktu itu, kesaksian itu bukan tentang besarnya kemenangan, tetapi tentang hadirnya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa kesaksian itu bukan tentang besar atau kecilnya tentang kemenangan, bukan, tetapi tentang hadirnya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu punya dampak yang besar loh. Ya, kesaksian itu mempunyai dampak yang besar. Makanya saya bilang the power of the testify. Baik orang yang disaksikan maupun orang yang menyaksikan, baik orang lumpuh tadi maupun Petrus. Jadi kesaksian itu mempunyai dampak yang cukup besar. Ya, bagi dua sisi itu dia mempunyai dampak. Mari kita belajar. Yang pertama, bagi orang yang disaksikan atau orang lumpuh tadi yang mendengarkan kesaksian, dikatakan apa? Dikatakan dia mengalami kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 7 dikatakan lalu ia memegang tangan orang itu, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya percaya bahwa ketika kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita, percaya bahwa
ada kesembuhan yang mulai mengalir ketika kita berbicara kepada orang. Ada kesembuhan dan ada kekuatan. Dikatakan dia bisa berdiri dan akhirnya dia bisa melompat dan memuji Tuhan. Ya, ada kesembuhan, ada kekuatan. Dan yang ketiga adalah ada perubahan hidup. Ketika kita bersaksi kepada orang, maka percaya Bapak Ibu Saudara, ada perubahan hidup terhadap orang tersebut. Yaitu apa? Dikatakan seperti orang lumpuh ini, dia bisa memuji Tuhan dan dia bisa bersorak-sorai, dan akhirnya dia apa? Dia mempunyai keputusan apa? Untuk mengikut Petrus. Mari kita baca di ayat yang ke-8, dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami kesaksian, dia mengalami kesembuhan. Amin. Dia mengalami kekuatan, dan dia mengalami perubahan hidup di dalam kehidupannya. Dia bisa memuji Allah. Ya, kemudian dia bisa mengikuti Petrus. Dan artinya dia bisa mengikuti Yesus. Amin. Nah, itu dampak bagi orang yang disaksikan Bapak Ibu Saudara. So, jangan tahan lagi kesaksianmu. Percaya bahwa ketika engkau membagikan kesaksian, orang yang disaksikan, orang yang mendengar itu akan mengalami kesembuhan, kekuatan, dan perubahan hidup. Lalu dampaknya bagi kita apa ketika kita menyaksikan kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Pertama adalah level up. Bapak Ibu Saudara, level up. Kalau Pastor Edo katakan ada promosi, ya. Level up yaitu Petrus mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Ketika dia memutuskan untuk bersaksi mengenai Kristus, akhirnya apa? Tuhan membawa dia kepada level yang lebih tinggi. Kalau kita baca, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini, dikatakan ayat 10 dan 11, banyak orang melihat orang yang lumpuh tadi, yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah, mereka takjub, ya. Banyak orang takjub dan tercengang tentang apa yang sedang terjadi. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak sangat keheranan, ya, datang dan mengerumuni mereka, Petrus dan Yohanes, di serambi yang disebut serambi Salomo. Apa yang terjadi kalau misalnya Petrus mengacuhkan orang lumpuh tersebut? Saya percaya bahwa tidak akan ada orang banyak yang mengerumuni mereka. Tetapi ketika Petrus memberikan pilihan yang terbaik, memulai perbincangan dan bersaksi mengenai Kristus, akhirnya apa? Level up. Petrus mengalami level up. Yaitu apa? Orang-orang yang mendengar lebih banyak lagi. Mereka berkerumun mendengarkan Petrus. Makanya di perikop berikutnya adalah Petrus berkhotbah. Padahal awalnya dia melakukan aktivitas Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan rutinitas. Dia cuma bersaksi kepada orang lumpuh ini. Tapi apa yang terjadi? Level up. Petrus mengalami sebuah level up. Kemudian apa yang terjadi? Petrus juga new experience. Saya percaya bahwa ketika kita menyaksikan pengalaman kita kepada Kristus, saya percaya Tuhan juga akan membawa kita kepada pengalaman berikutnya. Kenapa? Supaya ada kesaksian yang baru yang akan kita nyatakan. Supaya ada kesaksian baru yang kita ceritakan buat orang banyak. Jadi percaya bahwa ketika Petrus berbagi pengalaman tersebut, Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul. Petrus mengalami banyak sekali mukjizat. Petrus mengalami banyak sekali pengalaman yang luar biasa bersama Kristus, bersama Roh Kudus. Dan ini yang terjadi ketika kita menyaksikan, berani bersaksi. Kita percaya Tuhan membuat kita level up dan membawa kepada pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat lagi.
Kembali kepada power of testify. Saya percaya kesaksian itu mempunyai power yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yaitu dia membuka jalan. Kenapa saya bilang membuka jalan? Bapak Ibu perhatikan saya. Orang lumpuh ini tadinya duduk di gerbang Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika dia dengarkan kesaksian, apa yang terjadi? Dia bisa berdiri dan akhirnya apa? Dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Jadi, percaya bahwa kesaksian yang kita bagikan ke orang itu mempunyai power, Bapak Ibu Saudara. Powernya apa? Saya kasih tahu 2 hal saja, Bapak Ibu Saudara. Pertama, ada kesaksian kita itu bisa memindahkan hidup orang, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya memindahkan hidup orang? Kita belajar dari orang lumpuh ini, yang tadinya dia duduk hanya di pintu gerbang, dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Itu yang dinamakan memindahkan hidup orang. Ya, jadi tadinya dia cuma duduk-duduk saja, ya, akhirnya dia bisa masuk ke bait Allah. Mungkin dia nggak pernah merasakan kedalaman ketika dia waktu dia duduk. Dia cuma duduk-duduk di pintu gerbang, dia nggak bisa merasakan Kristus lebih dalam lagi. Dia nggak bisa merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Tapi apa yang terjadi ketika kesaksian Petrus itu mengubahkan hidupnya? Dia berpindah dari dia cuma duduk di pintu gerbang, dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Ya. Jadi dia bisa merasakan, dia bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan ketika dia masuk ke dalam, lebih dalam lagi di dalam rumah Tuhan. Jadi itulah dia, the power of testify. Saya percaya bahwa kesaksian kita yang kita nggak pernah tahan itu akan memindahkan hidup orang. Memindahkan hidupnya dari yang nggak ngerti apa-apa, dari yang pasif menjadi aktif. Yang kedua adalah selain memindahkannya, kita mengaktifkan Bapak Ibu Saudara. Jadi the power of testify, kita mengaktifkan hidup orang. Kesaksian Petrus itu mengaktifkan. Dari dia orang lumpuh ini yang lumpuh, gak ngerti apa-apa, dan dia pasif, hanya menunggu, meminta sedekah, dan akhirnya dia apa? Dia aktif. Dikatakan dia bisa melompat, dia bisa memuji Tuhan. Dia nggak lagi menunggu, tapi dia bersorak. Dia mengikuti Petrus kemanapun dia pergi. Dia selalu ingin, dia nggak lagi pasif, tapi dia aktifkan hidupnya. Jadi kesaksian kita yang kita bagikan buat hidup orang, kita mengaktifkan hidup dia. Percaya bahwa apa yang dorongan Roh Kudus untuk kita menyaksikan hidup orang, itu akan mengaktifkan roh orang tersebut dan dia akan mulai berpindah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, the power of testify yang kita boleh bawa di dalam setiap kesaksian kita. Kita percaya orang itu berpindah, ya, dari tadinya dia lumpuh dan akhirnya dia di pintu gerbang, dan akhirnya dia masuk ke dalam bait Allah, dia lebih dalam lagi dari Tuhan. Kita membawa dia, ya, dari gelap kepada terang. Kita membawa dia berpindah, Bapak Ibu Saudara. Itulah the power of testify. Yang kedua, kita mengaktifkan rohnya. Dari dia pasif, dan akhirnya dia aktif. Ketika kesaksian kita bagikan, ketika kebenaran Kristus, ketika apa yang kita alami bersama Kristus, kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, itu mengaktifkan hidup orang. Dari pasif, dan akhirnya rohnya menjadi aktif. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa apapun kondisi, situasi, banyak orang-orang yang mulai akan cerita, mulai datang kepada hidup Bapak Ibu Saudara. Saya mau encourage, saya mau dorong, jangan tahan lagi Bapak Ibu Saudara. Mari jujur akan setiap dorongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya percaya, mulailah berbicara tentang pengalamanmu akan Tuhan. Kenapa? Karena itu mempunyai sebuah kekuatan. The power of testify. Itu akan mengubahkan hidup orang. Itu akan memindahkan hidup orang. Karena apa? Yang kita bicarakan adalah kehidupan. Bukan sekedar pengalaman Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengalaman itu ada kehidupan di dalamnya. Pengalaman itu yang membuat kita hidup, maka itu yang kita bagikan.
akan membuat orang hidup, ada kehidupan di dalamnya. Dan percaya dampaknya buat kita yang menyaksikan adalah level up. Tuhan akan mempromosikan hidup kita, dan Tuhan juga akan membuat hidup kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman baru. Supaya apa? Supaya akan muncul lagi kesaksian-kesaksian baru, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sama seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca kisah para rasul, banyak sekali kesaksian yang terus dia alami bersama-sama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, mari kita tutup hari ini, kita baca Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Saya percaya ini memberkati hidup kita semua, dan saya percaya mari kita mulai berbicara mengenai kesaksian. Kita gak tahan lagi, karena percaya ada power of testify. Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. So, hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, unshakable people yang ada di setiap rumah, dimanapun engkau berada, jangan tahan lagi. Janganlah menahan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, kepada orang-orang lumpuh tadi, dia berhak menerima kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Petrus adalah teladan yang baik buat hidup kita ketika dia bersaksi. Dia nggak menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan percaya bahwa setiap kesaksian itu akan mengubahkan setiap kehidupan orang. Haleluya. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, mari kita renungkan firman ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami hari ini bahwa kami nggak mau lagi Tuhan, kami nggak mau lagi menahan kebaikan. Kami mau menceritakan pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami nggak mau lagi Tuhan, kami mau jujur Tuhan di hadapan Engkau, bahwa selalu ada dorongan ketika kami berbicara dengan orang-orang yang mungkin dalam situasi yang kami nggak bisa tebak. Tiba-tiba ada orang yang curhat kepada kami, tiba-tiba ada orang yang cerita kepada kami, tiba-tiba ada orang yang percaya kepada kami. Tuhan, kami mau hari ini, kami mau jujur di hadapan Engkau, kami mau menceritakan, kami mau bersaksi Tuhan, karena kami mengerti hari ini bahwa ada the power of testify Tuhan. Ketika kami bersaksi, kami percaya Tuhan, ada roh yang mulai bekerja, ada roh yang mulai mengaktifkan, ada roh yang mulai membawa kehidupan orang tersebut untuk masuk lebih dalam lagi. Ada roh Tuhan yang mulai mengaktifkan roh orang tersebut Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkati hidup kami Tuhan. Jangan pernah tutup lagi mulut kami. Kami mau terus menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya benar Tuhan, kami gak mau menahan lagi setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, padahal kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami percaya kami mau terus menyaksikan kebaikan-Mu, pengalaman kami bersama Engkau Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, kami mengucap syukur, terima kasih. Setiap jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Tuhan, diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah saudara-saudara-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan, diberkatilah setiap pekerjaan tangan-Mu, studimu, usahamu, apapun pekerjaan yang Kau lakukan, diberkatilah Engkau, dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan-Mu, dan diberkatilah Engkau ketika Engkau mulai berkata-kata, ketika Engkau mulai menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap aktivitas-Mu, dalam setiap kehidupan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amen. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you all. Your goodness is running out, it's running out.